Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis panjang tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk pada pembahasan hadis ke-22 bab taubat, yakni hadis Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. وعن أبي نجيد إمران ابن الحسين الخزائي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husayn radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Namra'atan min Juhainah, sungguhnya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah.
datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Dan wanita ini datang dalam keadaan hamil dari hasil zina. Faqalat, maka wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alaih." Ya Rasulullah, aku telah terjatuh ke dalam dosa yang ada hukuman hadnya. Dosa yang ada hukuman had yang telah ditentukan oleh syariat. Fa'aqimhu alaih, maka tegakkanlah hukum itu terhadapku ya Rasulullah. Jadi wanita ini datang dan mengaku bahwa ia telah berzina dan ia telah hamil dari zina tersebut, dan ia meminta kepada Nabi SAW untuk ditegakkan padanya hukum. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya atau walinya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini, fa idza wada'at fa'dini, dan kalau seandainya ia telah melahirkan, maka bawa ia kembali kepadaku. Fa fa'al, maka walinya berbuat baik kepadanya sampai akhirnya tatkala ia telah melahirkan, maka wanita ini dibawa kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Nabi SAW perintahkan untuk dikencangkan ikatan pakaiannya agar tidak tersingkap auratnya. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian Nabi SAW perintahkan wanita ini untuk dirajam. Summa shalla 'alaiha. Setelah wanita ini meninggal karena dirajam, maka Nabi SAW menyolatinya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tusalli 'alaiha ya Nabi, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Apakah engkau mensolatinya wahai Nabi Allah, padahal ia adalah seorang wanita yang telah berbuat zina, artinya wanita yang berlumuran dosa. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh laqad tabat taubatan, sungguh ia telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Jika seandainya taubat yang dilakukan oleh wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, satu taubat yang dilakukan oleh wanita ini, yang tentunya taubat ini akan mengampuni dosa. Jika seandainya satu taubat yang dilakukan oleh satu wanita ini dibagikan kepada 70 orang dari penduduk kota Madinah, maka sungguh taubatnya sudah cukup untuk mengampuni dosa mereka. Artinya berarti taubatnya taubat yang sangat nasuha. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Umar, apakah engkau bisa mendapatkan satu taubat yang lebih utama dari seorang karena taubatnya ini dia berani mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini khaliqah muslimin, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Imran bin Al-Husain dalam bab taubat, di mana dalam hadis yang mulia ini Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang salah satu di antara bentuk taubat yang dilakukan oleh seorang sahabat wanita, dan taubatnya sangat luar biasa. Yang tatkala ia melakukan perbuatan zina, kemudian dia mengaku di hadapan Nabi SAW minta untuk dirajam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa zina merupakan salah satu di antara dosa yang ada ketetapan hukumnya yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan,
maka hukumnya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, jika seandainya dia adalah seorang yang belum menikah atau belum pernah menikah, maka hukuman apabila ia telah berbuat zina telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya, dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Ini jika seandainya yang berbuat zina adalah orang yang belum menikah. Ya. Ya, ini jejak istilah kita kalau laki-laki, atau kalau perempuan perawan. Dia belum menikah dan belum pernah menikah. Apabila ia melakukan perbuatan zina, maka hukumnya telah ditetapkan oleh Allah. Hadnya, hukuman di dunia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia tanggung. Difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, jika seandainya mereka berdua belum menikah atau belum pernah menikah, maka Allah SWT katakan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka berdua per orangnya berapa? 100 kali cambukan. Maka deralah tiap-tiap mereka, ya, cambuklah setiap seseorang dari keduanya 100 kali cambukan. Ini hukumannya. Kemudian Allah SWT mengatakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Artinya bukan bermakna kalau seorang ditegakkan hukum ini dan ada seorang yang menjalankan, misalnya, atau pemerintah menjalankan aturan ini, jangan sampai gara-gara kasihan kepada orang ini kita tidak tegakkan hukum Allah. Bukan berarti tatkala kita cambuk kita tidak boleh kasihan kepada dia, enggak. Tetap kita boleh apa? Kasihan kepadanya. Tapi jangan sampai kasih kita kepada orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat tercela ini menyebabkan kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka apabila ditegakkan hendaknya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini kaidah dalam penegakan hukum dalam Islam, bahwa hukum-hukum had seperti potong tangan dan sebagainya itu apabila ditegakkan maka dilakukan atau ditegakkan di hadapan orang-orang. Artinya supaya ada efek jerah bagi yang lainnya. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi ini yang belum menikah, belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka berdua berzina, maka hukumannya adalah dicambuk berapa? 100 kali cambukan. Dan ditambah dengan hukuman yang lainnya di dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taghribu am, dibuang atau diasingkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Mungkin kalau sekarang tidak terlalu berat sebagaimana dahulu karena ada komunikasi mungkin ya. Tapi kalau dahulu tatkala diasingkan, putus dari komunikasinya, tentunya berat. Hidup di negeri yang tidak biasa kita tinggal di sana, ini sangat berat. Jadi dicambuk setiap orang 100 kali cambukan dan diasingkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Ini hukuman zina bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau
ya intinya belum menikah atau sekalipun dia duda ya. Nanti terkait dengan pembahasan ini, duda atau janda itu kalau dia berbuat zina maka hukumnya rajam. Ya intinya statusnya belum pernah menikah. Ya statusnya belum pernah menikah. Kemudian yang kedua, apabila ia seorang laki-laki atau wanita berbuat zina dan ia sudah menikah atau sudah pernah menikah, statusnya janda atau duda, maka hukumannya tidak cambukan. Hukumannya apa? Rajam. Ini kita berbicara tentang hukum Allah. Ya, hukumannya adalah rajam. Dan hukum rajam ini tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum rajam tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyinggung di dalam Al-Quran yang kita pegang sekarang tentang hukum apa? Hukum rajam. Namun dahulu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menetapkan hukum rajam, akan tapi ayatnya dihapus oleh Allah SWT. Ayatnya dihapus oleh Allah SWT, disebut dengan istilah mansukh. Dihapus ayatnya tapi hukumnya tidak. Karena dalam agama kita ada ayatnya dihapus, hukumnya tetap ada. Ada hukumnya dihapus, ayatnya tetap ada. Jadi yang pertama, ayatnya dihapus, cuman hukumnya masih berlaku. Yang kedua, hukumnya yang dihapus, tapi ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Masih kita baca, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Ada yang hukum dan ayatnya kedua-duanya dihapus. Ya. Salah satu di antara contoh hukumnya masih berlaku, tapi ayatnya sudah dihapus adalah hukum rajam. Dari mana kita tahu? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an naik ke atas mimbar. Bahkan pembicaraan beliau di atas mimbar ini ditunggu-tunggu oleh sebagian para sahabat. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, kala itu musim haji, Umar berjanji akan menyampaikan sesuatu nanti setelah pulang. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala bertanya-tanya, sesuatu apakah? Ini pasti sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi saat tatkala sampai di kota Madinah dan telah tiba waktu yang dijanjikan oleh Umar bin Khattab, maka Abdullah bin Abbas membersihkan diri, memakai pakaian yang bagus dan cepat berangkat ke masjid dan langsung duduk di dekat mimbar Rasulullah SAW. Beliau ingin mendengar apa pengumuman dan penyampaian yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kiranya benar, beliau mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang hukum rajam. Beliau mengatakan, aku takut, kata beliau, akan datang satu generasi. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Aku takut, kata Umar. Ini firasat Umar bin Khattab. Firasat siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, aku takut akan datang nanti satu zaman, muncul satu generasi yang kemudian mengatakan, demi Allah, kami tidak dapatkan hukum rajam di dalam Al-Quran. Kemudian mereka tolak hukum rajam karena alasannya tidak dapatkan apa? Hukum itu di dalam Al-Quran. Wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Kemudian Umar mengatakan, sungguh wa innar rajma fi kitabillahi haqqun. Sungguh rajam, hukum rajam di dalam Al-Quran benar telah disebutkan. Faqara'naha wa hafidhnaha wa wa'ainaha. Kami dulu sempat membaca ayat rajam di dalam Al-Quran. Kami juga telah menghafalnya dan kami telah memahaminya. Dan hukum rajam itu telah dipraktekkan oleh siapa? Rasulullah SAW, dan dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Perhatikan nih. Jadi beliau mengatakan, sungguh ayat rajam di dalam Al-Quran dahulu ada, benar ada. Kami bahkan telah apa? Membacanya. Bahkan kami telah menghafalnya. Kami memahaminya. Bahkan bukan sekedar menghafal, memahami. Rajam itu dipraktekkan langsung oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan kami setelah Nabi SAW juga mempraktekkan hukum ini. Jadi rajam itu benar ada di dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyingkap ayat yang berbunyi tentang rajam yang pernah dulu dibaca oleh para sahabat adalah
asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Seorang laki-laki yang telah pernah menikah dan wanita yang telah pernah menikah atau yang sudah menikah, apabila mereka berdua melakukan perbuatan zina, maka rajamlah mereka berdua. Ini ayatnya ada, telah kami baca, tapi lafaz ajanya dihapus, tapi hukumnya masih apa? Masih berlaku. Jadi ini firasat Umar, dan benar, firasat beliau benar. Muncul generasi berikutnya, satu kelompok yang kemudian menolak hukum rajam dengan alasan apa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Dan ini ada kelompok-kelompok yang seperti ini, mereka tidak beriman dengan satu hukum kecuali apabila hukum tersebut termaktub di dalam Al-Quran. Kalau tidak termaktub dalam Al-Quran, mereka ingkari, mereka tolak. Mereka hanya menjadikan sumber rujukan hukum dalam agama dan keyakinan mereka hanya Quran saja. Hadis tidak mereka pakai. Ini ada, dan itu sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Sudah juga diperingatkan oleh Nabi, jangan sampai salah seorang di antara kalian duduk di atas dipannya, duduk santai, ya, muttaqian ala arikatihi, duduk di atas dipan empuknya. Ini menunjukkan bahwa generasi yang akan mengingkari hadis Rasulullah SAW adalah generasi yang datang setelah Nabi dan kehidupan mereka lapang. Mereka punya kecukupan dalam ekonomi. Dan ini subhanallah kita dapati. Ya, sekalipun hadis berbicara mereka tolak dengan alasan hadis tidak bisa dipertanggungjawab. Yang bisa dipertanggungjawabkan hanya apa? Quran saja. Banyak. Kalau antum mengikuti media sekarang, antum akan dapat ini. Makanya selalu diingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan media. Kenapa? Karena itu bagaikan lubang sampah. Kahatibil lail, orang yang berselancar di dunia maya sekarang sama seperti seorang yang mencari kayu bakar di tengah malam. Gelap, tidak ada penerang, tidak ada lampu, kemudian dia cari kayu bakar di tengah hutan dengan meraba. Mungkin teraba kayu, mungkin teraba ular. Kalau yang teraba ular, apa yang terjadi? Dipatok, mati antum, kena syubhan. Makanya hati-hati. Ini kadang-kala kita tanpa ada dasar, tanpa ada basic yang kuat dalam keilmuan, akhirnya kita berselancar di dunia maya, kita cari hukum di sana. Kiranya hukum yang ada di salah satu di antara website atau yang lainnya adalah mungkin yang dimiliki oleh orang-orang orientalis atau orang Syiah dan sebagainya. Kita nggak paham karena kita tidak punya dasar dalam agama, ya. Hati-hati. Dan sekarang benar yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman Ruwaibidah itu banyak berbicara dalam urusan umat, dalam urusan agama, yakni orang yang bodoh tapi berbicara tentang urusan umat. Ya, semau dia berbicara tentang agama. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi yang diprasangkakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu benar terjadi. Muncul generasi kemudian menolak semua hukum yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Mereka katakan Quran sudah cukup, hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Riwayat Bukhari, siapa yang bisa pastikan itu sahih, kata mereka. Ini karena kedangkalan ilmu mereka. Padahal kita semua umat Islam sepakat bahwa sumber hukum Islam itu jelas, Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Umar ingatkan, sesungguhnya rajam itu benar dan telah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kami juga melakukan itu. Jangan sampai kemudian mereka sesat karena meninggalkan satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah hanya karena beralasan hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ikhwan, Quran menetapkan hukum, hadis juga menetapkan apa? Hukum. Gak ada bedanya antara Quran dan hadis, karena kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman memang hadis harus dipilah. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah. Itu dipilah, dan ilmunya ini subhanallah. Ilmunya luar biasa. Ini salah satu di antara sebab yang Allah SWT jadikan kenapa agama kita, agama Islam, sampai hari ini dan sampai hari kiamat kemurniannya masih terjaga. Kemurniannya masih terjaga. Jadi antum kalau ingin mempelajari agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diucapkan oleh Nabi,
disampaikan kepada para sahabat dan sahabat menyampaikan kepada generasi-generasi setelahnya, itu bisa kita dapati. Berbeda dengan agama selain Islam. Islam bisa dipertanggungjawabkan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kepada poin hukum bahwa seorang yang telah menikah ya atau sudah pernah menikah, kalau ia berzina, maka hukuman baginya adalah rajam, yakni dilempari dengan menggunakan batu sampai mati ya, belum setengah mati sampai mati. Dahsyat kan? Dahsyat. Sebagian orang mengatakan, bukankah Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang banyak. Membunuh orang dengan melempari batu baik kan? Secara akal kita, logika kita ya nggak baik. Tapi secara timbangan syariat baik nggak? Betul. Secara timbangan syariat, secara timbangan syariat baik nggak? Baik, lempar batu sampai mati. Batunya nggak boleh besar, nggak boleh terlalu besar. Karena kalau besar segini untuk melemparkan, sekali lempar mati. Jangan, nggak boleh. Dan tak boleh terlalu kecil. Nah, kecil nggak mati-mati. Sedang gini. Jadi nggak terlalu lama mati dan tak terlalu cepat mati. Sampai mati. Secara akal mungkin Anda bisa katakan nggak baik. Secara syariat kok ragu? Baik. Kok bisa dipastikan baik? Karena Allah yang menetapkan. Karena Allah yang mengatakan itu hukumnya, berarti itu baik. Siapa yang berani bantah Allah dan mengatakan Allah itu nggak baik ya Allah? Siapa yang berani? Berhadapan nanti sama Allah di hari akhirat. Semua hukum yang telah ditetapkan Allah itu baik, nggak ada yang nggak baik. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim dan tak ragu kita itu, tidak ragu sama sekali. Ya, sekalipun logika mengatakan buruk, jelek, kurang rapi, kurang cantik, misal sebagian orang mengatakan demikian. Tapi kita sebagai seorang muslim mengatakan itulah yang terbaik. Karena apa? Itu hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Itu Allah yang mengatakan, bertanya. Dan ini artinya bertanya mengingkari. Tidak ada hukum terbaik kecuali hukum Allah. Karena Dia zat yang Maha tahu. Mau sehebat apapun orang, berkumpul mereka, bersatu mereka menciptakan satu hukum, tetap seorang muslim meyakini hukum Allah yang terbaik. Bahkan kalau Anda meyakini hukum Allah tidak baik, batal syahadat Anda. Batal syahadat. Bukan main-main. Syahadat kita batal. Kalau berani mengatakan hukum Allah tidak baik, batal syahadat. Syahadat ulang. Jadi bukan main-main. Menetapkan hukum Allah ini bukan main-main. Kita harus meyakini. Masalah tidak menjalankan itu urusan pribadi, tapi keyakinan mengatakan hukum itu baik. Contoh misalnya ada orang mengatakan sholat berjamaah nggak baik, sholat 5 waktu nggak baik, tapi dia tetap sholat, kafir nggak? Saya tanya ulang. Ada orang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu nggak bagus itu. Tapi dia tetap sholat berjamaah, kafir nggak ya? Kafir dia. Batal Islamnya. Karena apa? Menganggap hukum Allah tidak baik. Masalah dia tidak mengerjakan itu antara dia dengan Tuhannya. Tapi jangan coba-coba mengatakan hukum Allah tidak baik. Hukum Allah baik. Coba baca Quran. Mungkinkah Allah Rabb kita menetapkan satu hukum yang tidak baik? Tidak mungkin. Makanya Allah selalu nanya, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah orang yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Maka dalam rajam, sekalipun sadis kita lihat, tapi itulah yang terbaik. Ya, imma terbaik bagi yang dihukum supaya taubatnya benar-benar membersihkan dosanya, maupun bagi yang melihat supaya tidak ada yang berani melakukan itu. Kan baik itu. Coba kalau zina ketahuan, masukkan penjara, keluarkan, apa yang terjadi? Coba dirajam.
Tengok. Tapi hukum ini yang menjalankannya pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, bukan kita. Kalau kita sepakat jamaah malam Kamis, ini ada ustadz nih, kita tangkap, kita lempar, nggak boleh. Ya, ini tanggung jawab pemerintah. Kalau mereka jalankan, alhamdulillah. Kalau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Karena kalau diserahkan hukum-hukum had ini kepada individu pribadi, terjadi kerusakan. Contoh misalnya hukum potong-potongan, dapat tetangga curi, tangkap, potong tangannya. Si pula tangkap, potong. Apa yang terjadi? Kerusakan. Jadi ini kewajiban siapa? Penguasa. Kalau penguasa menjalankan, alhamdulillah. Kalau tidak, itu sudah tugas mereka, bukan tugas kita. Antum tangkap seorang penzina, serahkan aja kepada aparat. Jangan antum rajam. Ya, serahkan ke aparat. Nanti kalau kita serahkan, Ustaz, mereka tidak jalankan. Itu urusan mereka. Karena yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban ke kita adalah kewajiban kita masing-masing. Kewajiban orang nggak akan ditanya. Nggak mungkin Allah bertanya, itu si fulan kenapa nggak sholat zuhur? Enggak. Yang Allah tanya, kenapa anda nggak sholat zuhur? Kan gitu. Ya, ini hukum yang menjalankannya adalah penguasa. Tapi ini yang kita harus yakini ini adalah baik, karena ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik antara hukum penggal dengan hukum suntik mati? Hukum Allah. Dan lebih baik bagi yang merasakan dan lebih baik bagi yang menyaksikan. Efek jerahnya itu betul-betul luar biasa. Kalau orang bunuh, bunuh selesai. Ya, berantem dengan kawan, pulang ke rumah, ambil parang, penggalnya ya. Mudah saja orang bunuh. Coba kalau seandainya diterapkan hukum itu, yang bunuh dibunuh misalnya. Mungkin pembunuh juga berpikir 1000 kali. Ini kalau bunuh, dia juga akan terbunuh. Ya, ini kaum muslimin. Jadi ini yang harus kita yakini bahwa hukum ini adalah hukum yang terbaik, karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menganggap hukum ini tidak baik. Hukum ini tidak baik. Yang lebih baik adalah hukum selain ini. Itu adalah hukum kejam. Ya, kita katakan ini hukum terbaik karena ini hukum Allah. Masalah pelaksanaan itu tanggung jawab penguasa. Tapi keyakinan kita ini adalah hukum Allah dan ini adalah hukum yang terbaik. Jadi lelaki dan wanita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah kalau berzina, maka ditegakkan padanya hukum rajam. Ini hukumnya dalam Al-Quran, tapi lafaznya sudah dihapus, hukumnya masih berlaku, dan hadis banyak berbicara tentang masalah ini. Sampai suatu hari Nabi kita yang mulia SAW mendapati sekumpulan orang-orang Yahudi sedang mengarak 2 orang laki-laki dan perempuan dari bangsa Yahudi. Diarak, tahu kan? Dibawa keliling kota Madinah, dipukul-pukuli, ya, supaya malu. Maka Nabi stop mereka. Tar dulu, kata Nabi SAW. Beginikah hukum dalam kitab Taurat kalian? Ya, kata mereka. Memang seperti ini ya Muhammad. Coba ambillah kitab Taurat kalian, kata Nabi SAW. Diambillah kitab Taurat. Mana hukum itu? Ini ya Muhammad. Coba baca, kata Nabi. Nabi kan tak pandai membaca. Dibaca oleh ulama mereka. Hukumnya adalah diarak gini. Dibaca kitab Taurat itu. Kemudian lompat ayat dia. Mungkin dalam di mereka pasalnya itu lompat. Dari pasal 2 langsung ke pasal 6 gitu. Pasal yang dilompat itu ditutup pakai jarinya. Nabi bilang, "Loh, kok lompat bacanya?" kata Nabi. "Yang kau tutup itu apa? Coba angkat tanganmu dan baca." Diangkat. Rupanya rajam di situ. Inilah orang Yahudi ini suka menyembunyikan apa? Kebenaran. Maka kita sebagai seorang muslim jangan contoh itu. Kebenaran tetap harus disampaikan. Antum, iya, saya yang susah itu kalau gitu ya. Iya Ustaz, sampaikan aja. Tapi bebannya ke kita gitu kan. Karena kalau kita sampaikan, ya, pasti banyak orang yang mungkin menolak, memusuhi dan sebagainya. Tapi tetap ini sudah sumpah yang Allah ambil dari kita, orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu maupun banyak ilmu, untuk menyampaikan kebenaran dan tidak boleh menyembunyikan. Harus sampaikan. Maka Nabi SAW tanya, coba buka, dibuka, baca, rupanya rajam. Maka Nabi katakan, sudah, tegakkan hukum rajam pada mereka berdua. Ditegakkan hukum rajam dari wanita Yahudiyah dan lelaki Yahudi. Nabi perintahkan di lubang tanah, kemudian dipendam separuh badannya, kemudian dilempari menggunakan batu sampai keduanya meninggal. Ya, ini efek jerah.
ya, yang ingin diterapkan oleh Allah SWT. Karena Allah Maha tahu bahwa perbuatan nista ini tidak akan berhenti kecuali dengan dua hukum ini. Imma dicambuk 100 kali cambukan, atau habis waktu. Iya, 2 menit lagi. Baik. Jadi Allah Maha tahu, beginilah yang menjadikan seorang itu takut berbuat zina. Takut berbuat zina. Nah, sekarang hukum ini tidak diterapkan di negeri kita, maka yang kita lakukan adalah mawas diri atau berhati-hati, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita dari perbuatan apa? Zina. Kenapa? Karena perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sudah merajalela. Bahkan kadangkala muqaddimatuz zina, sarana yang mengarah ke zina, sudah dianggap lumrah oleh masyarakat kita Muslim. Saya tidak berbicara kafir, saya tidak berbicara di kalangan orang-orang selain kita, tapi kita berbicara di masyarakat kita. Dianggap apa? Lumrah, dianggap biasa. Allah Subhanahu wa taala tak kala mengharamkan dosa zina ini, Allah tidak mengatakan jangan kamu lakukan zina, tapi Allah mengatakan jangan kamu dekati apa? Zina, jangan kamu dekati. Tapi subhanallah, semua sarana yang mengarah ke zina dianggap lumrah oleh masyarakat kita kaum muslimin. Ya, akhirnya yang namanya berduaan, yang namanya campur baur, yang namanya bepergian antara seorang pemuda dan pemudi ini biasa saja. Dianggap lumrah, dianggap biasa. Jangankan di bulan-bulan biasa, di bulan suci saja itu lumrah. Coba lumayan. Lumrah orang lain. Udah maklum Ustaz. Ini kan bahaya. Sehingga apa yang terjadi? Merajalela zina. Kalau di tahun 80-an dulu, di tahun 70-an dulu, yang kita dengar, itu kalau ada anak berzina, itu ibunya stres, bapaknya stres, nggak dipestakan. Itulah apa malunya itu luar biasa. Kalau sekarang, antum lihat, apa yang terjadi kalau masyarakat kita? Apa sih yang berubah sebenarnya? Dianggap apa? Biasa. Dan ini bisa dicek. Tanya coba kepala KUA misalnya. Kasus ini bagaimana? Ini kalau tidak kita menjaganya, karena hukum ini tidak diterapkan di negara kita, dan ini bukan tanggung jawab kita, maka kita juga tidak boleh melakukan hukum ini, karena ini tanggung jawab penguasa. Bisa kita lakukan apa? Mengingatkan kaum muslimin, mengingat masyarakat kita bahwa zina ini adalah dosa yang sangat buruk, akibatnya sangat buruk. Ya, maka kita ya sama-sama menjaga, sama-sama menjauhi semua sarana yang mengarah kepada apa? Kepada zina. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum cambuk dan hukum rajam bagi seorang yang melakukan perbuatan zina. Kita cukupkan, dan insyaallah kita akan lanjut di pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.